Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat melakukan seminar proposal pada hari ini. Selawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat pemateri yang hadir dalam seminar hari ini dan yang sama-sama kita hormati penguji yang akan memberikan tanggapan dan masukannya pada seminar pada hari ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimahnya. Langsung saja kita serahkan kepada pemateri. Kepada pemateri disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Langsung saja judul proposal yang akan kami sajukan ini yaitu pencapaian kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran siklus belajar Learning Cycle 5E di SMP Negeri 2 Batu Sangkar. Latar belakangnya, penulis melaksanakan observasi di SMP Negeri 2 Batu Sangkar kelas 71 pada hari Kamis tanggal 21 November 2019. Dalam observasi yang penulis lakukan itu, terlihat bahwasanya proses pembelajaran masih terlihat pembelajaran konvensional. Dampaknya, terjadi rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa di kelas tersebut. Pada saat tes awal yang penulis lakukan, yaitu siswa menjawab soal yang diberikan oleh guru yang berkaitan dengan kemampuan pemahaman konsep. Dari situ nampak bahwa hanya sedikit siswa yang mampu menjawab soal tersebut. Ini salah satu jawaban dari siswa yang penulis lakukan kemarin. Dari teks yang diberikan tersebut, tampak jelaslah bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis siswa di kelas tersebut itu bermasalah. Hal-hal yang mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep yaitu seperti konsentrasi siswa, masalah internal, keseriusan siswa, jam pelajaran yang berlangsung, model pembelajaran, kondisi kelas, dan hal-hal lainnya. Melaksanakan observasi, hal yang sangat besar mempengaruhi rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa itu yaitu model pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut yaitu pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional yaitu suatu pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Karena berpusat pada guru, jadi pembelajaran di kelas itu terasa membosankan bagi siswa. Akibatnya, minat dan perhatian siswa jadi berkurang. Makanya terjadi rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Jadi, di sini penulis memberikan solusi untuk mengatasi rendahnya kemampuan pemahaman konsep itu, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran siklus belajar Learning Cycle 5E. Model pembelajaran siklus Learning Cycle 5E ini yaitu satu model pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Model pembelajaran siklus 5E ini terdiri dari 5 tahap, yaitu engagement, exploration, explanation, evaluation, dan evaluation. Salah satu tujuan dari model ini yaitu untuk memberikan kesempatan pada siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan dan pengalaman mereka dengan terlibat secara aktif mempelajari materi secara bermakna dengan bekerja dan berpikir baik secara individu maupun kelompok, sehingga siswa bisa menguasai kompetensi yang seharusnya dicapai. Model pembelajaran siklus 5E akan memusatkan pembelajaran pada siswa. Jadi, siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan terlibat aktifnya siswa dalam proses pembelajaran, maka tugas guru dalam proses pembelajaran ini hanya sebagai fasilitator, bukan lagi sebagai pusat pembelajaran. Dalam menggunakan model pembelajaran siklus 5E, nantinya diharapkan terjadi peningkatan kemampuan pemahaman konsep yang dicapai siswa. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan tadi, jadi di sini penulis tertarik untuk mengangkat
judul, yaitu pencapaian kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran siklus belajar Learning Cycle 5E di SMP Negeri 2 Batu Sangkar. Identifikasi masalahnya yaitu pertama, matematika masih dianggap sulit dan ditakuti oleh siswa. Kedua, rendahnya kemampuan pemahaman konsep siswa karena pembelajaran masih konvensional. Ketiga, kurangnya minat dan motivasi siswa terhadap pembelajaran matematika karena guru kurang inovasi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran masih bersifat teacher center. Akibatnya, siswa kurang aktif dan kreatif. Dan ini yaitu pendisputasi dengan masalah kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang rendah akibat dari model pembelajaran konvensional yang dilakukan oleh guru. Jadi di sini penulis gunakan model pembelajaran siklus belajar Learning Cycle 5E untuk melihat pencapaian kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah pencapaian kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran siklus belajar Learning Cycle 5E ini akan lebih baik daripada menggunakan proses pembelajaran konvensional. Tujuan dari penelitian ini yaitu melihat dan menunjukkan apakah nantinya pencapaian kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran siklus belajar Learning Cycle 5E ini akan lebih baik daripada menggunakan proses pembelajaran konvensional. Manfaat penelitian ini yang pertama bagi guru. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi guru untuk mengatasi masalah siswa terkait dengan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dan juga inovasi proses pembelajaran bagi guru. Yang kedua bagi siswanya, yaitu penelitian ini diharapkan dapat munculnya paradigma baru bagi siswa, bahwa ternyata matematika itu tidaklah sulit dan seangker yang siswa pikirkan, dan munculnya kesadaran siswa tentang pentingnya kemampuan pemahaman konsep matematis bagi siswa. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk sebagai pengalaman dan modal bagi peneliti yang akan menjadi calon guru. Bagi sekolah, penelitian ini bisa dijadikan sebagai file-file sekolah dan menjadi evaluasi bagi sekolah agar sekolah tersebut lebih berkompeten lagi suatu saat nanti. Isi operasionalnya, yang pertama, kemampuan pemahaman konsep matematis adalah suatu kemampuan di mana siswa itu mampu memahami, menyatakan, mengklasifikasikan, memberikan contoh, menyajikan, mengembangkan, memakai, dan mengaplikasikan konsep dalam memecahkan masalah. Model pembelajaran siklus 5E adalah model pembelajaran yang terdiri dari 5 tahap, yaitu engagement, exploration, explanation, elaboration, dan evaluation. Yang pertama, engagement adalah fase pendahuluan, di mana guru berusaha untuk menimbulkan minat dan keingintahuan siswa terkait dengan topik yang akan diajarkan. Yang kedua, exploration adalah fase yang mana keaktifan siswa dilibatkan untuk menguji prediksi dan hipotesis melalui alternatif yang diambil, mencatat hasil pengamatan, dan mendiskusikan dengan siswa yang lain. Explanation adalah fase yang kegiatannya bertujuan untuk menyempurnakan dan mengembangkan konsep yang diperoleh oleh siswa. Yang keempatnya, elaboration adalah fase yang mana tujuannya untuk mengarahkan siswa menerapkan konsep-konsep yang dipelajari. Dan kelima itu evaluation, yaitu siswa diberi pertanyaan untuk mendiagnosa pelaksanaan kegiatan belajar dan mengetahui pemahaman konsep mengenai konsep. Metode penelitian ini yaitu jenis penelitian kuasi eksperimen. Jadi Mahmud pernah mengatakan bahwa penelitian ini bertujuan memperoleh informasi yang diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasi variabel yang relevan. Jadi penelitian kuasi eksperimen ini memungkinkan penelitian untuk mengkondisikan variabel-variabel penelitian agar dapat berjalan dengan baik. Rancangan penelitian itu ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Jadi nantinya ada perlakuan di mana pada kelas kontrol dilakukan pembelajaran
yang seperti biasa dilakukan oleh gurunya, yang kelas eksperimen intinya digunakan model pembelajaran siklus belajar learning cycle 5E. Jadi akan dilihat hasil akhirnya nantinya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Bedusakar yang terdiri dari 5 kelas, di mana kelas 71, 72 dan 75 ini berjumlah siswanya itu 25 orang, dan kelas 73 itu 24 orang, dan kelas 74 itu 26 orang. Sumbernya itu dari guru matematika SMP Negeri 2 Bedusakar. Penentuan sampel dalam penelitian ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, mengumpulkan hasil ulangan harian pertama matematika semester genap kelas 8 SMP 2 Negeri Bedusakar. Setelah itu melakukan uji normalitas dari populasi untuk mengetahui apakah populasi tersebut terdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang digunakan adalah H0-nya itu populasi berdistribusi normal, H1-nya populasi tidak berdistribusi normal. Instrumen penelitiannya itu instrumen tes, yang langkah-langkahnya itu menentukan menyusun tes itu menentukan tujuan mengadakan tes, yaitu untuk mendapatkan hasil kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Yang kedua itu mengadakan pembatasan terhadap pokok bahasan yang akan diujikan. Yang ketiga itu membuat kisi-kisi soal tes yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Setelah itu menulis butir-butir soal berdasarkan kisi-kisi soal. Setelah itu pemberian skor terhadap jawaban siswa. Validitas tes yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi dan validitas muka. Di mana validitas isi adalah ketetapan instrumen tersebut ditinjau dari segi materi yang akan diteliti. Ya, mungkin itu presentasi yang dapat saya lakukan. Saya kembalikan kepada moderator.